Selamat pagi, Shalom. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang dikasihi Tuhan, bersama beberapa jemaat yang ada di tempat ini di Gereja Bethel Injil Sepenuh Jemaat Miracle Kota Kupang, di Jalan Hans Kapitan nomor 3, di Jalan Hans Kapitan 3 nomor 2, belakang Rumah Makan Tanjung, Pasir Panjang. Saya percaya hari ini kita ada di tempat ini, kita kumpul, kita berdoa bersama-sama untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan kita diberi kekuatan, karena janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Karena manusia sering menjanjikan tetapi belum tentu menepati apa yang dijanjikan. Tapi Tuhan selalu menjanjikan yang terbaik. Dengan keadaan situasi yang tidak bersahabat, khususnya dalam kondisi sekarang ini yang sedang kita alami tentang virus corona yang sudah melanda di negara kita yang tercinta, yaitu negara Indonesia. Tapi saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan kita diberi kekuatan, kita diberi motivasi yang baik supaya kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan dan banyak mengharapkan pengharapan daripada Tuhan, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pendengar yang ada di rumah yang hari ini tidak bisa beribadah di rumah-rumah ibadah, tapi saya percaya tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap memuji, meninggikan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan selalu membuat yang terbaik di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita boleh ada di rumah, kita boleh berjumpa dengan keluarga kita masing-masing, baik suami, istri, anak-anak, bahkan ada opa, oma, bahkan ada ponaan, saudara-saudara yang lain ada di tempat ini. Hari ini kita percaya melalui kebenaran firman Tuhan, kita pegang janji Tuhan, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan mengutip kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat 37 sampai pada ayat yang ke-144. Begini firman Tuhan. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukummu benar. Telah kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintamu menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Janjimu sangat teruji, dan hamba-Mu mencintainya. Aku ini kecil dan hina, tetapi tita-titamu tidak kulupakan. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Ayat yang terakhir, peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah membaca di dalam kitab Mazmur Daud pasal yang ke-119 ayat 137 sampai ayat yang ke-144. Saya memberi tema khotbah janji Tuhan bagaikan emas. Saya memberi tema khotbah saya janji Tuhan bagaikan emas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah baca di dalam Mazmur 119 ayat 137 sampai 144 mengenai janji Tuhan. Nah, firman Tuhan ini berkata, janjimu sangat teruji dan hamba-Mu memohon kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 140, sebagai manusia mudah bagi kita untuk menjanjikan. Namun untuk menepati janji itu sangatlah susah. Bahkan selalu meleset dengan janji
manusia kepada sesamanya. Banyak orang kecewa karena orang yang diharapkan memiliki janji yang pasti, tetapi kenyataan apa yang dijanjikan itu semua tidak tepati. Contohnya, seorang lelaki yang berjanji menikahi seorang perempuan. Ternyata janji itu bukan suatu kenyataan atau janji yang ditepati. Ia malah berpaling kepada orang lain dan meninggalkan perempuan itu. Nah, janji manusia yang berujungnya pada kekecewaan. Padahal pepatah dunia mengatakan bahwa itu adalah janji, karena itu membayarlah janjimu. Bagaimana dengan janji Tuhan jika Tuhan berjanji kepada kita? Alkitab menyatakan bahwa Tuhan tidak lalai menjanjikan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a. Dan janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan di dapur peleburan di tanah. Di dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7, karena itu janganlah pernah ragu akan menjanjikan Tuhan. Saat berada dalam pergumulan yang berat, jangan pernah putus asa dengan pengharapan. Saat engkau punya masalah dalam hidupmu, di dalam rumah tanggamu, bahkan engkau mengatakan bahwa aku tidak mampu lagi Tuhan, aku tidak sanggup dengan keadaan ini Tuhan, dengan ekonomi yang begitu hancur Tuhan, usaha toko tidak pernah maju Tuhan, bahkan kami tidak pernah melihat kesenangan di dalam keluarga kami. Tapi saya percaya di saat engkau bergumul kepada Tuhan, ya, yang begitu berat dalam pergumulanmu, jangan engkau pernah putus asa atau pengharapan. Pandanglah Tuhan Yesus dan peganglah janji firman-Nya. Jangan melihat kepada sebagian besar dari kita, tetapi lihatlah dengan iman yang besar dan kemampuan Tuhan kita, karena berkuasa penuh, tidak terbatas untuk menolong umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau pergumulan doa kita belum juga beroleh jawaban, jangan cepat kita putus asa atau kecewa, tetapi nantikan janji Tuhan, sebab waktu Tuhan itu yang terbaik. Dan Bapak Ibu mempraktikkan firman-Nya. Salah satu cara mencoba ayat dalam Alkitab yang berkenan dengan masalah yang kita alami, lalu berdoa sesuai dengan janji Tuhan. Saat kita sedang bergumul dalam masalah ekonomi, pegang dan renungkan ayat ini, terambil dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perkataan itu dengan iman penuh, ketika kita sedang diliputi oleh rasa takut, katakan pada hatimu. Di dalam Mazmur 23 ayat 4, begini firman Tuhan, sekalipun aku berjalan di lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menyenangkan aku. Saat kita sedang bergumul dengan penyakit, pegang janji Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah dipulihkan, disembuhkan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24b. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari dimanapun saudara berada, yang saat ini sedang mendengar firman Tuhan ini, kuasa firman Tuhan itu sangat dahsyat, dan kekuatan janji Tuhan itu sangat teruji. Oleh karena itu, peganglah teguh janji firman Tuhan. Sediakan waktu untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan, karena Tuhan ada di balik setiap kata firman-Nya. Tuhan berkata, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Tuhan selalu menepati yang dikatakan dalam Yeremia 1 ayat 12. Firman Tuhan itu memang benar-benar terbukti. Firman Tuhan itu menunjukkan suatu kebuktian yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat bahwa di sini firman Tuhan mengatakan bahwa Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Hari ini Tuhan sudah menunjukkan hukum-hukum-Nya kepada kita umat manusia, bahwa kita harus berharap kepada Tuhan, kita harus menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Terambil dari pasal yang ke-37, kita melihat
Tuhan izinkan masalah ini datang. Tuhan izinkan masalah ini terjadi di dalam hidup kita supaya kita dikuatkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Supaya kita jangan ragu, supaya kita jangan bimbang. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu memberi kekuatan, memberi motivasi yang benar dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya percaya apa yang saudara dengarkan, bahwa firman Tuhan ini memberi keadilan yang sejujur-jujurnya kepada kita. Masih ada saudara-saudara kita yang belum terinfeksi virus corona. Kita mengucap syukur Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan supaya virus itu jangan terjadi di dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah benteng perlindungan, benteng naungan dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diberi kekuatan. Di dalam ayat yang ke-38, telah kuperintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Ini Tuhan sudah memberi peringatan kepada kita. Apakah kita setia kepada Dia? Apakah kita berjanji akan setia kepada Dia? Janji itu harus dipegang, janji itu harus ditepati. Setiap perkataan yang keluar dari lidah, bibir, mulutmu adalah janji-janji yang harus saudara tepati. Karena janji itu selalu memberi kebahagiaan bagi sesama, bahkan hati Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan berkata di dalam ayat 39, nyalakan cintaku, menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Ya benar, sekarang Bapak Ibu banyak orang sudah tidak ingin membaca firman Tuhan. Bahkan musuh-musuh kita melarang untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan. Hari ini saya katakan bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita harus memegang setiap janjinya. Sekarang agama dijadikan sebagai topeng, agama dijadikan sebagai tameng untuk kita membawakan sebuah agama untuk melakukan tindak kejahatan. Saya katakan hari ini, agama tidak pernah mengajarkan kejahatan, tetapi agama mengajarkan kepada kita yaitu kasih, janji, dan kepercayaan. Sebab agama selalu memberi yang terbaik dan memberi peringatan kepada kita untuk tidak melakukan tindak kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab nyala cintaku menghabiskan aku. Cinta Tuhan itu membuat hati kita tergugah, membuat hati kita ini selalu tersentuh oleh belas kasihan Tuhan. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana orang itu diberkati? Kalau orang itu mau diberkati, saya katakan hari ini, jikalau engkau mau diberkati, tepati setiap janjimu. Karena janjimu adalah suatu ikatan atau perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Sekecil apapun yang saudara janjikan itu harus tepati. Jangan engkau mengecewakan orang lain. Jangan engkau membuat orang lain itu kecewa terhadap janji kita. Saya katakan, jikalau engkau menjanjikan kepada orang, bahkan engkau menjanjikan memberi 1 sen kepada orang, maka Tuhan akan memberi 5 sen kepada engkau. Jangan takut dengan setiap pekerjaan yang ada dalam hidupmu. Setiap masalah pekerjaan yang saudara kerjakan terhambat, bahkan engkau merasa bahwa aku kerja tidak ada guna. Hari ini saya katakan, di dalam setiap pengalaman yang engkau hadapi hari ini, di balik itu engkau mendapat hikmat yang lebih baik. Keadilanmu adil untuk selama-lamanya dan Tauratmu benar. Ya, keadilan Tuhan itu adil. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa langit itu selalu terang, tidak. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa gelombang itu tidak pernah, laut itu tidak pernah bilang tidak ada gelombang, pasti ada gelombangnya. Tuhan juga tidak pernah menjanjikan dalam sebuah sungai itu tidak akan ada banjir. Tetapi hari ini saya katakan, Tuhan tidak pernah menjanjikan. Apa yang Tuhan buat dalam hidup kita itu adalah yang terbaik. Tuhan tidak pernah menjanjikan memberikan engkau uang sebanyak berapa banyaknya. Tetapi Tuhan menjanjikan kepada kita kekayaan, keselamatan, dan kekekalan. Kekayaan bukan hanya terdapat dalam harta dunia. Kekayaan bukan terdapat di dalam
harta yang berlimpah, tetapi kekayaan yang kita dapat adalah hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-43, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintahmu menjadi kesukaanku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan yaitu melakukan firman-Nya, ya, membuat yang terbaik dalam hidupnya, selalu memberi yang terbaik di dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, pemerintah, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu semakin akrab. Ayat yang terakhir, ayat 44, peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya, buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita bisa memberi suatu motivasi atau membuat supaya kita mengerti tentang hidup ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya hidup ini gampang dan tidak simpel. Yang membuat kita susah, yang membuat kita menderita adalah diri kita sendiri. Kenapa saya katakan? Kita selalu memikirkan yang belum ada di dalam kehidupan kita, atau kita sering memikirkan atau menghayalkan sesuatu yang tidak akan terjadi. Saya katakan hari ini, tinggalkan semua. Engkau sakit karena engkau tidak mempunyai hikmat. Engkau bangkrut, engkau tidak mempunyai hikmat. Engkau lebih mementingkan hartamu, engkau lebih mementingkan usahamu. Tetapi untuk Tuhan engkau sepelekan. Tetapi untuk Tuhan engkau kebelakangkan. Hari ini saya ingin katakan kepadamu, janji Tuhan itu ya dan amin. Jika engkau mendengar firman Tuhan dan engkau melakukan semua itu, dan saya percaya Tuhan memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya ingin katakan kepada Bapak Ibu semua, bahwa marilah kita merubah pola hidup kita, merubah karakter kita di dalam kehidupan kita. Kita melihat di dalam Lukas yang ke-13 ayat 6 sampai pada ayat 9, itu bercerita tentang perumpamaan pohon anggur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara bayangkan kalau saudara baca bahwa di mana tukang kebun itu dia memberi gembur tanah-tanah itu dan memberi pupuk pohon anggur itu supaya anggur itu bertumbuh dengan baik. Begitupun dalam hidup kita. Kalau kita mendengar firman Tuhan, berarti kita bagaikan pohon anggur yang disirami dengan air, bahkan diberi pupuk, sehingga iman kita semakin bertumbuh, rohani kita semakin bertumbuh, dan kita selalu menepati janji-janji kita. Kalau iman kita tumbuh, rohani kita tumbuh, apa yang kita keluar dari lidah, bibir, mulut kita menjadi berkat. Kita bisa memberi yang terbaik. Saudara, engkau jangan berpikir hari ini bagaimana dengan akan terjadi hari esok. Saya katakan tinggalkan semua, engkau lakukan dulu hari ini, maka Tuhan akan menyiapkan yang terbaik untuk esok harinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi semua yang ada dimanapun saudara berada, baik di rumah, baik di tempat-tempat lain, mari saudara kita menepati janji kita. Karena janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Dan janji Tuhan itu tidak pernah berubah saudara. Bahkan Tuhan memberi yang terbaik di dalam hidup kita. Saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan, ya, kita diberi kekuatan, kita diberi motivasi, sebab kita percaya janjimu selalu ya dan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita berada di rumah, kita tidak beribadah, kita tidak memuji Tuhan, tapi saya percaya bukan hanya di tempat gereja saja, tetapi di rumah kita dapat memuji Tuhan. Bahkan kita juga bisa mendengar firman-firman Tuhan, ya, karena melalui kebenaran firman kita diberi kekuatan. Saudara jangan beranggapan, wah hari ini saya tidak ke gereja, hari ini saya aktivitas dulu deh di rumah, saya nonton TV, saya menyanyi karaoke. Tinggalkan dulu itu. Tetapi saya percaya jika engkau melakukan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dan memuji Tuhan, maka kasih setiamu Tuhan sangat besar dalam hidup kita. Bahkan Bapa yang selalu mengerti di dalam kehidupan kita, kemuliaan Bapa yang Tuhan janjikan, tetap kita harus percaya. Sebab kita percaya janji Tuhan itu ajaib. Sebab kita harus terukir di dalam kehidupan kita, di dalam loh hati kita,
sehingga melalui kebenaran firman Tuhan kita diberi kekuatan dan diberi motivasi yang baik dalam hidup kita. Saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diberi kekuatan, kita diberi sukacita yang luar biasa dengan keadaan situasi kondisi yang tidak memungkinkan saat ini yang dilanda oleh virus corona. Mari kita berdoa supaya bangsa Indonesia terbebas dari virus corona yang melanda seluruh bangsa Indonesia. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doamu sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia. Doamu sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan doamu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan pribadi keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan kita diberi kekuatan, kita diberi sukacita yang luar biasa. Saya Pendeta Stefanus Untono mengucapkan selamat hari Minggu, selamat mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.